Ila Maulana Muhammad ibn Abdullah dan Nabi Abdullah wa hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar saya segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan dini hari ini kita masih di pertemuan lainnya di 90 FM Radio Perintah Suara Syiar Islam Anda dalam bikin program Bincang Ramadan edisi malam hari ini di malam yang ketiga Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Dan pendengar saya, tentu salam tidak sendiri karena telah hadir di studio 95 FM narasumber kita yang alhamdulillah di malam hari ini bisa hadir untuk menemani kita semua dalam rangka berasyik berbincang di bulan Ramadan untuk mengabdi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya beliau akan memberikan pencerahan-pencerahan bagi kita semua. Beliau adalah yang mulia Al-Mukarram Haji Muhammad Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kondisi hari ini Gus? Alhamdulillah ini puasa yang nikmat dengan cuaca yang dingin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyempurnakan puasa kita dan malam-malam kita menjadi lebih indah. Masya Allah. Baik, Gus Zainul, karena beliau telah hadir bersama kita, berkasih Anda baiknya mari kita simak sejenak pemaparan dari beliau di malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati Radio Perintah di 90,5 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita semua bersama-sama masih mendapatkan kepastian oleh Allah, mendapati hari-hari dan malam-malam di bulan yang dimuliakan, yang dipenuhi keberkahan dan kebaikan, yang di bulan suci Ramadan. Tepatnya malam hari ini kita telah berada di malam yang ketiga. Mudah-mudahan puasa kita semua menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun juga sholat tarawih kita dan semua amal ibadah, amal kebajikan kita juga jadi amal soleh, amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pendengar, pemirsa Radio Perintah dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah sama pentingnya dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat untuk mingguan, kalau bulan Ramadan untuk tahunan. Begitu pentingnya sampai hari Jumat dan bulan Ramadan ini menjadi tolak ukur, menjadi kunci terhadap hari-hari yang lain dan bulan-bulan selain Ramadan, hari-hari selain hari itu. Dalam satu kesempatan baginda Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza salimatul Jum'atu salimatil ayyam. Idza salima Ramadhanu salimatis sanatu kulluha." Rawal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Apabila hari Jumat itu selamat, maka selamat pula hari-hari yang lain. Dan apabila selamat
Ramadan itu selamat, maka selamat pula lah setahun seluruhnya. Dan ini memberikan satu nasihat yang penting untuk kita, betapa pentingnya bulan Ramadan dalam membentuk bulan-bulan dalam satu tahun ke depan, di mana selamatnya bulan-bulan dalam satu tahun ke depan setelah bulan Ramadan ini tergantung pada Ramadan kita saja. Karena itu kita yang telah mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan bahkan ini sudah kita minta sedari bulan Rajab. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan saat ini kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekali lagi, manfaatkan, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan ini demi untuk satu tahun ke depan, lewat terutama yang diwajibkan Allah di dalam bulan Ramadan, yang sebelumnya tidak diwajibkan, yakni berpuasa. Dan tentu saja kewajiban-kewajiban yang lainnya juga jangan sampai ditinggalkan. Dan pahala kewajiban yang dikerjakan setelah sebelumnya di luar Ramadan dengan setelah di dalam Ramadan ini sungguh jauh berbeda. Karena Nabi mengatakan, man adda fihi faman taqarraba fihi tatawuan, man taqarraba fihi khuslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masyiwa, waman adda fihi faridatan kana kaman adda fihi sabaina faridatan fi masyiwa. Siapa yang melakukan satu kesunahan di dalam bulan Ramadan, maka Allah catat dia seperti mengerjakan yang fardu. Siapa mengerjakan yang fardu di dalam bulan Ramadan, satu fardu, Allah catat seperti dia telah mengerjakan 70 fardu. Ini ada keistimewaan. Jadi ada perlipatan pahala dari sebelumnya di luar Ramadan. Selain puasa, kalau puasa ini memang amalan-amalan khususiyah yang sebelum Ramadan tidak ada kewajiban. Tapi setelah masuk bulan Ramadan, kalau kita memenuhi syarat-syarat wajib puasa, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama taklif. Taklif itu akilun balighun, akalnya sehat, kemudian telah akil dewasa. Ini wajib. Yang kedua yang pertama Islam, yang kedua taklif. Siapapun yang mendapati bulan Ramadan dan dia dalam beragama Islam, kemudian dia telah mukallaf. Yang ketiga adalah itokoh, kuat melakukan puasa dalam tanda kurung, bukan dalam keadaan yang keadaan sedang tua renta. Ini pengecualian. Jadi yang wajib mengerjakan puasa mereka yang kuat melakukan puasa. Kalaupun yang tidak kuat tapi secara ukur syar'i, secara syar'i itu tidak diwajibkan lagi. Seperti wala itu di dalam Al-Quran, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan, maka itu membayar fidyah. Yang keempat, syarat wajib dari puasa adalah sihah, sehat jasmani tentu saja. Sedangkan mereka yang sakit tidak wajib. Namun kalau ada harapan untuk sembuh, wajib mengqadha. Tapi kalau tidak, ya langsung membayar fidyah. Syarat yang kelima adalah mukim iqamah.
dia tidak dalam keadaan berpergian. Ini juga disebutkan Allah dan memang pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Jadi 5 syarat ini yang menjadikan siapapun yang mendapati bulan Ramadan wajib berpuasa. Dia beragama Islam, mukallaf, dia mampu melakukan puasa, dia sehat, dia tidak dalam bepergian. Jadi ini yang berkewajiban. Namun kalaupun dia dalam bepergian, seandainya tidak berpuasa juga tidak apa-apa, tapi wajib fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kembali lagi, puasa ini adalah ibadah yang khusus ada di dalam bulan Ramadan yang diwajibkan. Ja'ala fihi asyama fardhatan. Di dalam bulan Ramadan ini puasa diwajibkan. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Maka nabi kumarudan aw ala safarin fa'iddatun ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas faman syahida minkumus syahra falyasum. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada, kembali lagi pentingnya bulan Ramadan. Seperti halnya pentingnya hari Jumat yang menjadi kunci selamat dan tidaknya di bulan-bulan selain Ramadan. Dan kita juga beruntung, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan Nabi, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu adalah menghapus dosa di antara keduanya. Begitu hanya dengan sholat Jumat, begitu hanya dengan sholat 5 waktu. Ini satu pemberian Allah yang sangat besar kepada kita, umat baginda Nabi SAW, khususnya umat Muslim, lebih-lebih orang mukmin, diberikan perintah sholat ini agar yang diinginkan Allah, umat baginda Nabi ini bisa selalu bersih dari dosa. Jumat ke Jumat menghapus dosa di antara Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Ini yang saya ingatkan di sini, berbahagialah, berbahagialah dengan datangnya Ramadan. Dan bersemangatlah untuk berpuasa di bulan Ramadan serta melakukan amalan ibadah dan amalan kebajikan yang lainnya di sepanjang bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang pahala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sudah, kita nggak usah melihat pahala, jelas karena Ramadan ini bulan istimewa. Sampai Nabi menyebut, ini diterangkan oleh Syahullah Sasamarqandi dalam kitabnya Ramadan syahrullah wa fadlu ala sa'ir syuhur ka fadlillah ala khalqihi. Ramadan ini bulannya Allah, dan keutamaan Ramadan atas bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan fadilah bulan Ramadan. Di dalam masalah pahala pun Nabi pernah mengatakan, man qada hajat akhirul muslim di Ramadan qadallahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Siapa yang datang hajat saudaranya di bulan Ramadan, maka Allah akan datangkan untuk dia 1000 hajatnya nanti di hari kiamat. Ini juga dikatakan oleh para tabi'in, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hafidz dalam kitabnya Al-Baitul Ma'arif. Pernyataan seorang tabi'in, Syekh Ibrahim An-Nakhai, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min siyami alfi yaumin fi ma siwa."
Tasbihatan fi Ramadan afdal min alfi tasbihatin fi ma siwa. Raka'atun fi Ramadan afdal min alfi tasbihatin alfi raka'atin fi ma siwa. Satu hari berpuasa di bulan Ramadan itu masih lebih baik daripada 1000 hari berpuasa di selain Ramadan. Satu bacaan tasbih di bulan Ramadan masih lebih utama daripada 1000 bacaan tasbih di Ramadan. Itu juga satu rakaat kita lakukan sholat kita ini bisa menjadi motivasi kita untuk tidak menurunkan semangat kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari bumi apel deta ini kami berdoa kepada Allah, semoga kami ini termasuk siapapun yang mendengarkan renungan malam interaktif malam hari ini, mudah-mudahan diberikan pertolongan kekuatan oleh Allah, berikan semangat untuk mengisi Ramadan tadi lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Amin. Baik pendengar ya, sekelumit atau sedikit pemaparan dari narasumber kita saya telah tersampaikan. Dan baik, perbincangan ini akan kita lanjutkan kembali setelah satu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa bila Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berkirim WhatsApp di 0895 32775775. Akan kita lanjutkan bincang kita di malam hari ini setelah satu tebang berikut. Tetaplah bersama kami di 9.5 FM Radio Ambal.